Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan vektor. Sebelum ke perbandingan vektor, kita akan mempelajari pembagian ruas garis terlebih dahulu agar kalian paham mengenai konsep perbandingan. Nah, misalkan di sini Ibu punya ruas garis A, B. Terdapat titik P di sini yang membagi garis AB menjadi dua bagian. Titik P di antara A dan B, sehingga kalau kita punya vektor AP, di sini vektor AP-nya ke sini ya. Yang kalau kita misalkan M dan kita punya vektor PB yang kita misalkan N, maka AP dan PB memiliki arah yang sama. Sehingga vektor AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Dan AP berbanding dengan AB sama dengan M berbanding M ditambah N. Nah, tetapi jika P ini ada di luar dari AB, misalkan kita punya AB di sini, sedangkan kita punya P di luar dari AB, maka AP ini kita misalkan dengan M berbanding PB. Nah, PB ini tidak searah ya. Jadi yang ini min N karena tidak satu arah. Nah, sehingga perbandingannya adalah AP berbanding PB sama dengan M berbanding min N sama dengan AP berbanding AB. Kita bisa misalkan M berbanding M min N. Nah, contohnya di sini Ibu punya ABCD adalah layang-layang yang diagonalnya berpotongan di O. DO sama dengan OB sama dengan 3 cm, AO sama dengan 6 cm, dan OC 4 cm. Tentukan DO banding OB, DO banding DB, AO banding OC, AC banding CO. Nah, pertama saat menemukan soal seperti ini, yang kita lakukan adalah menggambar soalnya seperti apa ketika digambarkan dalam bentuk geometri. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkannya. Terdapat layang-layang ABCD. Ini di sini ada AO-nya 6, OC-nya 4, DO-nya 3, OB-nya 3. Nah, kalau sudah digambar akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Di sini yang ditanyakannya adalah DO banding DB, DO banding OB. Berarti DO-nya 3 banding OB-nya 3. Nah, kalau kita sederhanakan ini sama dengan 1 banding 1. Selanjutnya DO-nya 3 banding DB. DB-nya itu apa? 3 ditambah 3. Sama dengan 3 banding 6. Atau kita bisa sederhanakan sebagai 3 dibagi 3, 1 banding 2. 6 dibagi 3 juga. Selanjutnya yang C, AO ini ya. 6 berbanding OC 4. Kita sederhanakan jadi apa? Dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Sama dengan 3 banding 2 perbandingannya. Selanjutnya yang D, AC. AC-nya itu kan di sini AC-nya 6 tambah 4 ya. Berbanding CO-nya 4. Ini sama dengan 10 banding 4
Atau bisa kita sederhanakan, oh maaf, ini CO-nya C banding CO, CO-nya negatif ya. Karena mundur dari sini CO, berarti 10 banding min 4, atau bisa kita sederhanakan 5 berbanding negatif 2. Nah, seperti itu ya konsep perbandingan dengan pembagian ruas garis. Nah, selanjutnya adalah perbandingan dalam bentuk vektor. Misalkan di sini Ibu punya vektor OA, kita misalkan A, vektor OB kita misalkan B, yang dibagi oleh vektor OP atau kita misalkan P dengan perbandingan M berbanding N. Nah, maka si vektor P ini bisa kita cari dengan rumus seperti ini. P sama dengan M ini skalar ya, dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M ditambah N. Nah, seperti ini. Sekali lagi, vektor P atau yang ini bisa dicari dengan rumus seperti ini. M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M plus N. Nah, contohnya jika P membagi AB dengan AP banding PB sebesar 2 banding 1, nyatakan P atau vektor P dalam bentuk A dan B ketika A dan B ini adalah vektor posisi di titik A dan B. Nah, berarti AB ini adalah ruas garis ya. Ruas garis seperti ini. Ini adalah A dan B. Dibagi dengan perbandingan 2 banding 1. Misalnya di sini. Nah, si vektornya itu dari sini ke sini adalah vektor A. Ini ke sini adalah vektor P yang kita cari. Dan yang ke sini adalah vektor B. Nah, maka si perbandingannya seperti apa? Oh maaf, AP banding PB, AP banding PB 2 banding 1. Yang ini vektornya kebalik. Karena di situ titiknya A, di sini A. Yang ini B-nya di sini. Nah, maka bagaimana titik P ini? Titik P bisa kita nyatakan seperti ini, sama dengan 2 dikali B, 2 dikali B ditambah 1 dikali A dibagi 2 plus 1. Atau bisa dinyatakan dengan 2B plus 1A per 3. Nah, seperti ini ya. Ini boleh dipisah lagi, boleh 2B per 3 ditambah 1A per 3, sama aja. Nah, seperti ini ya. Nah, contoh berikutnya adalah diketahui titik A 4,3 dan B min 6,8. Jika P membagi AP banding PB sebesar 9 banding min 4, tentukan koordinat P. Nah, pertama kita bisa lihat dari soal. Diketahui bahwa AP banding PB adalah 9 banding negatif 4. Kita tahu bahwa titik A-nya ini dan titik B-nya ini. Maka kita pakai rumus yang tadi. P sama dengan min 4 dikali A ditambah 9 dikali B. Min 4 ke A, 9 ke B gitu ya. Dibagi M plus N, berarti min 4 plus 9.
Nah, kita masukkan A dan B-nya ini A dan B-nya, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka P sama dengan min 4 dikali 4, 3 ditambah 9 dikali min 6, 8 dibagi min 4 plus 9. Maka min 4 dikali 4 berapa? Min 16, min 4 kali 3 min 12 plus 9 kali min 6 min 54, 9 kali 8 72 ya. Dibagi min 4 plus 9 itu berapa? Min 4 plus 9 itu berarti 5. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Min 16 dengan min 54 berapa? 6 tambah 4 10. 1 tambah 1 2 tambah 5 min 70. 12 min 12 tambah 72 berarti 60 ya. Dibagi 5. Min 70 dibagi 5 adalah 14, betul? Dan 60 dibagi 5 adalah 12. Nah, jadi titik P yang kita cari adalah 14. Maaf, min 14, ini min ya, min 14,12. Nah, selanjutnya Ibu punya 2 soal latihan untuk kalian. Yang pertama, suatu garis AE dibagi menjadi 4 bagian yang sama oleh titik B, C, D. Tentukan nilai perbandingan dari AB banding BD, AB banding AE, AE banding EB, dan AE banding EC. Selanjutnya, nomor 2, tentukan koordinat suatu titik P yang membagi garis hubung R, min 2,4 dan S 2,0 dengan perbandingan RP banding RS 5 banding 3. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Untuk tugasnya kalian upload seperti biasa pada link yang Ibu berikan. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.